perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman gitu. Inilah persoalan pertamanya. 17 Agustus katanya ada perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman gitu. Inilah persoalan pertamanya, tapi setelah kami teliti dari berkas Ripaldi, ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan pernyataan Widi sebagai saksi bahwa ada komunikasi jam 10.14. Ya, artinya kalau ada komunikasi jawaban dari Vina saat itu, berarti ini adalah saksi yang hari itu memang disembunyikan oleh pihak penyidik sehingga tidak hadir. Tapi dengan bukti itu dapat kita katakan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan, terutama kematian si Eki di belakang showroom. Nah, saksi-saksi inilah yang dilaporkan oleh Pak Maruli ya. Nah, kemudian yaitu Aib dan Dede. Nah, ternyata sebelum naik ke penyidikan, si Dede sudah mengakui bahwa ini adalah rekayasa alur cerita yang dibawa atau diarahkan oleh Rudiana. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah, sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan. Nah, kembali kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk rekonstruksi kembali, kemudian dikonfrontir antara penyidik-penyidik yang olah TKP di Jembatan Talun di belakang showroom dan penyidik Laka Lantas dari Polsek Talun yang menyidik atau yang mengolah TKP dengan sempurna. Nah, sehingga awalnya dokter forensik atau dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati itu berdasarkan surat pengantar adalah kecelakaan tunggal. Nah, sekarang dengan adanya kecelakaan tunggal itu, kemudian ada kecurigaan Rudiana yang datang ke Polsek, katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah, kemudian dia bertemu dengan Aib dan Dede. Nah, disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Kebohongan-kebohongan inilah yang sangat mendasar dan menjadi 7 terpidana dihukum seumur hidup dan dituntut hukuman mati. Nah, kemudian anehnya lagi, jaksa tidak menghadirkan mereka di pengadilan. Nah, kemudian dari kalimat potongan video, Aib mengatakan, Dede mengatakan dia dilarang, diarahkan tidak oleh Rudiana. Kemudian percakapan Aib dengan seseorang yang dicurigai adalah Rudiana, dia menyatakan, Pak, saya kan dari awal nggak mau sidang. Nah, berarti sini adalah kejahatan dalam kejahatan. Nah, ini adalah perintangan penyidikan itu di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dede dan Aib tidak jujur, nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib karena Dede udah. Dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru menurut hukum dan keadilan, orang-orang yang seperti ini yang harus dilindungi. Selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutupi penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan-pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib, 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang gitu. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.